Masih bersama saya Raja Par pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga korsleting listrik sebuah gudang ban terbakar. Pemda siapkan anggaran miliaran rupiah atasi dampak kekeringan. Hasil panen menurun, harga cabai semakin pedas. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menganggarkan miliaran rupiah dana jaminan kesehatan gratis bagi warga lokal yang tidak memiliki BPJS. Dana 3,2 miliar rupiah dialokasikan melalui program Universal Health Coverage atau UHC bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk melayani 3.900 orang selama 3 bulan. Meski demikian, dana ini belum memenuhi kebutuhan seluruh warga yang jumlahnya mencapai 32.000 orang. Program pengobatan gratis UHC diperuntukkan khusus bagi warga Lombok Barat yang kurang mampu. Pemda meminta seluruh layanan kesehatan selektif menerima pengajuan UHC dengan memperhatikan tingkat ekonomi dan jenis penyakitnya. BPJS membayar iuran BPJS, iurannya dari PBD itu udah selesai. Kemampuan Kita dapat ini karena udah selesai. Kemarin kan sempat mau melibatkan desa gitu loh Pak. Iya. Jadi gini, kadesnya bukan tidak mau, cuma terkendala dengan proses APBDes perubahan. Ya, makanya tetap tidak ada sih. Oke ya. Hari ini banyak masyarakat yang sedang di rumah sakit menanyakan tentang Langsung dia. UHC ini. Ya tinggal nanti dengan dengan Dukcapil. Oh, Dukcapil. Alhamdulillah lebih dari setiap hari sesuai dengan surat edaran yang dari Bapak Kepala Dinas, kami selalu menjadikan patokan terkait dengan bagaimana pola kita mendaftarkan masyarakat kita yang datang berobat. Yang pertama itu tentunya memang karena dia mau dirujuk, langsung kita daftarkan. Kedua, ketika dia datang di sini untuk rawat inap, itu juga kita daftarkan. Dinas Kesehatan Lombok Barat mencatat warga mendaftar sebagai peserta UHC mencapai lebih dari 150 orang per hari, padahal kuotanya hanya 3.900 jiwa hingga akhir tahun. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggodok kebutuhan anggaran pelaksanaan Pilkada 2024 yang diajukan penyelenggara pemilu. Pemda mencatat usulan anggaran pemilu kada mencapai 63 miliar rupiah, meliputi KPU 34 miliar rupiah, Bawaslu 16 miliar rupiah, dan anggaran keamanan sebesar 13 miliar rupiah. Dana tersebut akan digunakan sebagai dana penyelenggara pemilu, dana pengawasan, serta pengamanan untuk menyukseskan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Usulan tersebut dinilai berat karena keuangan daerah masih defisit sehingga perlu penghitungan lebih cermat. Anggaran pilkada kami di Lombok Barat kemarin rapat awal dengan KPU membahas terkait dengan sebagai tindak lanjut dari ekspos kemarin dari proposal yang diajukan. Itu kan di proposal awal kan mereka mengajukan 34 miliar untuk KPU dan 16 miliar untuk Bawaslu, dan untuk pengamanan ada tambah sekitar 11 miliar. Itu yang sedang kami bahas dengan tim internal. Dan rencananya salah hari ini jam 1 siang kami akan putuskan angka itu berapa. Pihak Bawaslu membenarkan anggaran pengawasan yang diajukan mencapai 16 miliar rupiah. Setelah rapat hari Jumat minggu sebelumnya itu, saya tidak mengikuti, tetapi informasi yang kami terima itu sekitar 16 miliar itu sudah cost sharing dengan provinsi. Nah, tetapi pada prinsipnya penggunaan uang ini, penggunaan dana hibah ini kan sesuai dengan tahapan pemilihan yang akan berlangsung nanti di 2024 ini. Sampai hari ini kami belum menerima
jadwal dan tahapan yang fix terkait dengan pemilihan ini. Dana Pemilu Kada 2024 menerapkan sistem berbagi anggaran antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dengan pola 60-40 untuk meringankan beban belanja daerah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat mengumumkan 940 bacalek masuk dalam daftar calon sementara untuk kursi DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. Bacalek yang masuk DCS terdiri dari 613 laki-laki dan 327 perempuan yang berasal dari 18 partai politik serta pemilu. Seluruh bacalek kemudian akan melalui verifikasi data dan pencermatan berdasarkan tanggapan publik sebelum ditetapkan menjadi calon tetap pada tanggal 3 November mendatang. Penetapan calon tetap oleh KPU menjadi keputusan final yang menentukan bacalek bisa mengikuti pemilu atau tidak. Untuk masa pencermatan DCT yang kemudian nanti kita akan kembali memverifikasi dan sampai nanti akan pada tahap akhirnya itu adalah kita akan memutuskan atau menetapkan daftar calon tetap calon tetap anggota DPR itu pada tanggal 3 November dan nanti akan kita umumkan mulai tanggal 4 November 2023. Seluruh bacalek yang tidak lulus menjadi calon tetap dinyatakan gugur dan kepesertaannya akan dicoret karena dianggap tidak memenuhi syarat pencalonan. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Pemuda berinisial AJ 30 tahun diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena berkomplot membobol sebuah toko elektronik di Jalan Pejangki, Kelurahan Cakranegara. Tersangka ditangkap di rumahnya setelah 1 bulan hidup dalam buruan polisi. Polisi telah menangkap rekannya berinisial UI, sementara pelaku kabur setelah aksinya membobol toko terungkap. Polisi menyita 1 unit ponsel dan laptop sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka diduga merupakan spesialis pembobol toko dengan modus membongkar pintu rolling door menggunakan obeng dan tang. Pelaku ini spesialis membongkar pintu harmonika dengan alat obeng dan tang. Untuk pelaku ditangkap di rumahnya setelah mendapat informasi bahwa pelaku sudah kembali. Pelaku ini selama ini bersembunyi setelah temannya tertangkap. Apa aja dia curi? Pelaku mencuri 1 unit laptop dan 1 unit HP. Kerugian korban di sini sekitar 16 juta rupiah. Mana cara masuk? Dibuka sama teman. Dibongkar pakai apa? Pintu rolling door atau pintu harmonika? Rolling door. Pintu rolling door. Dibongkar sama siapa? Husni. Kamu nyurik sama yang namanya Husni? Enggak. Husni sekarang di mana? Di Lobang. Sudah ditahan ya? Enggak. Jual barang-barang itu, uangnya kamu pakai apa ya? Kebutuhan sehari-hari. Tersangka dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram.